Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma rzuqna ikhlas fil a'mal. Allahumma rzuqna ikhlas fil a'mal. Allahumma rzuqna ikhlas fil a'mal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, Pak Ustadz Muhammad Soleh SPD. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 Pak Ahmad Madun, Bapak-bapak pengurus dan Bapak-bapak jamaah semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak semua. Masih pembahasan surat Yasin. Malam ini kita akan membahas ayat ke-42, 43, 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Wa khalaqna, dan kami telah menciptakan lahum bagi mereka mim mislihi, seumpama kapal itu, ma yarkabun, sesuatu yang bisa mereka kendarai. Wa in nasha', dan jika kami berkehendak, nughriqhum, kami tenggelamkan mereka, fala sarikha lahum, maka mereka tidak ada penolong, tidak ada penolong bagi mereka, walahum yunqadzun, dan tidak pula bagi mereka diselamatkan. Illa rahmatan minna, kecuali rahmat dari sisi kami, wa mata'an, dan kesenangan hidup, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Terakhir, pekan kemarin kita sudah membahas ayat yang ke-41, tanda kekuasaan Allah yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam surat Yasin. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan merupakan tanda kebesaran Allah bagi mereka, sesungguhnya kami mengangkut anak keturunan mereka di dalam kapal yang penuh dengan muatan. Ayat 42, 43 sampai 44 adalah lanjutan dari ayat ke-41. Kemarin sudah kita bahas bahwa keturunan manusia, yang artinya keturunan dari Nabi Adam, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diselamatkan dengan cara mengangkut mereka di dalam kapal Nabi Nuh. Menurut sebuah riwayat, lamanya proses pembuatan kapal ini memakan waktu sekitar 120 tahun. Sebagian riwayat 60 tahun, sebagai riwayat 300 tahun,
Sebagai riwayat lagi 80 tahun. Wallahu alam yang mana. Yang pasti lama. Yang pasti lama. Dan pembuatan kapal ini atas perintah Allah. Proses pembuatannya oleh Allah sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang mengawasinya. Jadi dari setiap mil kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh itu atas pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini tentu akan memberikan kesan kepada kita bahwa kapal Nabi Nuh ini canggih. Benar gak? 120 tahun proses pembuatan kapal ini. 120 tahun menurut riwayat yang kuat dari beberapa versi itu 120 tahun. Proses selama itu berarti jadinya kapal ini adalah kapal yang mewah, kapal yang teknologinya canggih. Ada sebuah riwayat yang mengatakan, ini Israiliyat, bahwasannya pada zaman Nabi Nuh itu teknologinya lebih canggih daripada saat ini. Karena banjir datang, jadi tidak ada bekas-bekasnya gitu. Ini diisyaratkan dalam Al-Quran bahwa ketika Nabi Nuh memanggil anaknya, sedangkan anaknya itu sedang dalam posisi yang jauh. Gimana caranya Nabi Nuh manggil anaknya sedangkan anaknya sedang ada di tempat lain? Kalau kita kan gampang, WhatsApp-an gitu ya. Coba nanti baca di surat Hud gitu, ayat 42-43. Itu diisyaratkan di sana bahwa Nabi Nuh memanggil anaknya sedangkan anaknya sedang di tempat lain. Gimana caranya itu? Kecuali dengan ada alat komunikasi yang memungkinkan Nabi Nuh memanggil anaknya. Nah, saat itu memang teknologi sudah canggih karena beberapa ahli arkeologi menemukan setelah banjir bandang itu ada penemuan-penemuan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, besarnya kapal Nabi Nuh itu kalau panjangnya itu sekitar 300 hasta. Hastanya orang dulu, bukan hastanya orang sekarang. Tingginya itu 30, tinggi dari bawah ke atas. Lebarnya 60 hasta. Besar itu. Hastanya bukan hasta orang kita, hasta orang dulu. Besar luar biasa ini. Nah, ayat 42 ini, ayat 42, wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan kami ciptakan untuk mereka manusia seumpama kapal itu sesuatu yang bisa mereka kendarai. Jadi kapalnya Nabi Nuh ini adalah sebuah model untuk alat transportasi sampai saat ini. Jadi alat transportasi yang sudah lama, paling lama yang ada di dunia ya kapal terlebih dahulu. Jadi ternyata kapal ini, kapal Nabi Nuh memang bukan kapal yang pertama yang dibuat. Berpuluh-puluh tahun yang lalu memang sudah ada kapal buat alat transportasi. Nanti bisa dilihat di surat Hud gitu kan. Ada orang yang lewat kapal Nabi Nuh mengejek. Jadi diejek Nabi Nuh, ngapain Nuh bikin kapal di atas bukit? Artinya kan mereka sudah tahu. Ya kalaupun misalkan mau bikin kapal dekat laut kan gitu, ya kan? Nah itu. Ini gambaran bahwa pada zaman Nabi Nuh ini sudah maju teknologinya dibandingkan kita saat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu secara utuh kepada Nabi Adam. Sedangkan jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu tidak terlalu jauh. Kan Adam, Idris, Nuh. Kenapa ini disebut Idris? Idris itu adalah seorang nabi yang luar biasa cerdas, tukang belajar.
Idris itu kan apa? Keranjingan belajar. Orang yang sudah modern lebih maju daripada kita saat ini. Nah, jadi model-model transportasi yang ada saat ini adalah perkembangan dari model kapalnya Nabi Nuh. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan kami jadikan untuk manusia seumpama kapal Nabi Nuh sesuatu yang bisa mereka kendarai. Jadi kapal dulu tuh udah ada. Pada zaman Nabi juga sudah ada kapal. Pada zaman Nabi sudah ada kapal. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tafsiran dari ayat ma yarkabun ini adalah unta, kuda, keledai, begal namanya? Begol antara kuda sama keledai itu? Begal ya? Begal. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan bahwa ma yarkabun, sesuatu yang bisa mereka kendarai adalah itu. Ya jelas, karena pada saat itu belum ditemukan kembali alat transportasi berupa mesin. Nah, baru sekarang kan ada kereta api uap gitu ya. Kereta api kan pertama tahun berapa tuh kereta api ditemukannya? Baru ditemukan pada abad 18. Iya, 19. 1804. Terus kesininya apa? Motor ditemukan pada tahun 1885. Setahun kemudian baru mobil 1886. Setelah itu baru pesawat terbang abad 20. Tahun 1903 pesawat terbang itu ditemukan. Nah, itu semua adalah model dari perkembangan alat transportasi yang diilhami atau diinspirasi dari kapal Nabi Nuh. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan kami jadikan untuk mereka seumpama kapal itu sesuatu yang bisa dikendarai. Jadi kendaraan yang kita saat ini naiki adalah ya ayatnya ini dasarnya. Wa khalaqna, dan kami telah jadikan. Kenapa kami di sini ada dua hal. Yang pertama adalah untuk menegaskan keagungan Allah. Kami itu bukan banyak, tapi untuk menegaskan keagungan Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-43, wa in nasya nughrikhum fala sarikhalahum walahum yunqadun. Jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka dan tidak ada penolong untuk mereka, dan mereka tidak pula diselamatkan. Jadi banjir bandang ketika itu jangan kira hanya sebatas lutut, jangan dikira hanya sebatas dada. Banjir yang ada sekarang kan ya sampai merendam rumah, itu masih ini gitu ya. Dulu banjir itu sampai titik tertinggi pada saat itu, titik bumi tertinggi gitu. Puncak tertinggi bumi apa tuh? Gunung berarti. Sebuah riwayat mengatakan bahwa ketinggian air bah pada saat itu menutupi gunung tertinggi, menutupinya itu dari puncaknya masih sampai tertutupi setinggi 15 hasta. Dari puncak gunung tertinggi itu si air masih lebih tinggi lagi gitu, 15 hasta. Berarti kan gunung tertinggi saja sudah tertutupi. Ya, bumi pada saat itu memang sedang dalam keadaan penuh air, 100% air. Dari timur, barat, utara, selatan penuh air semua di situ. Nanti bisa dilihat tuh di dalam surat Hud ayat 43. Wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibal, maka bahtera itu melaju sedangkan di depannya itu ada ombak setinggi
gunung. Oh, luar biasa. Sekarang tsunami paling berapa sih tingginya? 5 meter, 20 meter. Ini setinggi gunung ombaknya itu pada saat itu. Jadi gambaran kengerian pada saat banjir Nabi Nuh. Jadi gunung tertinggi saja sudah tertutupi. Kan sekarang kita tahu ya, titik bumi tertinggi yang ada sekarang ini apa tuh? Ada di pegunungan Himalaya, Everest ya. Ya. Pegunungan Himalaya antara India, Bhutan gitu kan. Terus Cina sama apa tuh? Nepal ya. Itu pegunungan Himalaya. Ada titik tertinggi satu gunung namanya Puncak Everest. Itu tingginya itu sekitar 8.848,86 meter dari permukaan laut. Itu kerendam tuh. Bahkan sekarang nih baru-baru ini ditemukan di puncak Everest itu ditemukan ada organisme laut di situ. Jadi ada kayak tapak kerang di situ, ada makhluk hidup nempel di puncak gunung Everestnya. Mungkin dulu ya Everest itu bukan gunung tertinggi, mungkin ada lagi gunung tertinggi selain daripada itu. Karena air bah yang saat itu diketahui oleh ahli sejarah lebih tinggi daripada gunung, bahkan sampai bisa mencapai 80 mil tingginya dari permukaan tanah. Ini buat menggambarkan bahwa wa inna sya'nugrikhum, jika kami menghendaki maka kami tenggelamkan mereka, karena ombaknya aja segede gunung. Jadi kalau mereka tidak selamat, nggak ada kita tuh Pak. Puluhan orang yang saat itu sedang menaiki kapal Nabi Nuh, kalau Allah menghendaki mereka tenggelam semua, kita sekarang nggak ada. Itu maksud ayat ini. Wa inna sya'nugrikhum, jika kami berkehendak tentu mereka kami tenggelamkan. Fala sarikhalahum, tidak ada yang menolong mereka. Siapa yang menolong mereka? Walahum yunqadun, dan mereka pun tidak diselamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Sendirian itu di situ kapal. Angkleng-angklengan istilahnya, angkleng-angklengan bahasa kitanya. Hah? Angkleng-angklengan apa Pak? Terombang-ambing gitu kan. Di ombak yang sangat besar sekali. Kaljibal ombaknya aja. Bukan puluhan meter, udah ratusan meter ombaknya. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Nah itu gongnya. Illa rahmatan minna, kecuali rahmat dari kamilah mereka bisa selamat. Wa mata'an, dan kesempatan kesenangan hidup, ilahin, sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Nah ini merupakan tanda kebesaran Allah, bahwa Allah menyelamatkan kakek moyang kita. Kakek moyang apa nenek moyang? Bebas lah ya. Kakek nenek moyang kita, mereka diselamatkan oleh Allah. Kalau bukan rahmat dari Allah, tentunya mereka ditenggelamkan, dan kita saat ini tidak hidup, tidak berada di sini saat ini. Nah itu yang jarang kita pikirkan, itu yang jarang kita tafakkuri, bahwa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala sampai kita ada saat ini. Dan itu merupakan tanda kebesaran Allah. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun wa inna sya'nugrikhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Nah ketika kita ngaji Yasin, nah keinget itu tuh, keinget gitu. Tambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada titipan dari pengurus DKM Masjid Ar-Rahman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai besok
Insya Allah ba'da subuh ini akan diedarkan gitu ya, maksudnya digeser-geser gitu. Digeser gitu. Kalau kebetulan bawa uang ya kayaknya harus maksain bawa subuh, ba'da subuh. Ini luar biasa sedekah subuh itu, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kita mau diluaskan rezeki sepanjang hari itu, maka sedekah subuhlah. Gitu kan? Sedekah subuhlah. Kalau kita mau bertambah banyak harta kita untuk kemanfaatan diri dan keluarga, juga orang banyak, sedekah subuhlah. Berapapun itu. 100.000 boleh. Lebih dari itu boleh. Adanya 2.000 ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting ada yang dimasukin. Ada yang dimasukin. 2.000 malu gitu kan, ngumpet aja. Nggak bakalan diomongin kok, iya kan? Ini luar biasa. Ada hadis khusus itu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada suatu hari yang seorang hamba melewati hari itu kecuali seorang hamba di subuh harinya, ketika melewati hari itu datang 2 malaikat kepadanya. Satu malaikat berkata, "Ya Allah, gantilah kepada orang yang bersedekah." Ada juga satu lagi malaikat yang berkata, "Ya Allah, musnahkanlah hartanya bagi orang yang pelit." Berapapun itu, 2.000 kah, 5.000, 10.000, terserah. Yang penting ada yang kita keluarkan untuk mengamalkan hadis tersebut, karena pasti didoakan oleh malaikat. Kalau kita nggak masukin berarti ketemu doa malaikat yang tadi, "Ya Allah, hancurkanlah dia karena dia pelit," gitu. Tapi kalau kita ada yang kita masukkan di subuh hari, maka ada doa malaikat, "Ya Allah, tambahkanlah hartanya bagi orang yang bersedekah." Itu. Baik, silakan, ada yang mau didiskusikan? Ya, Pak. Saya bertanya tentang pembuatan kapal tadi memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan Allah mengawasi pembuatan itu. Kalau memang Allah menjadikan satu saat pun kan bisa kan itu. Apa makna daripada pembuatan kapal itu memerlukan waktu yang cukup banyak? Baik. Apa makna dibalik proses pembuatan kapal yang begitu lamanya? Allah kan tinggal kun, gitu kan? Jadilah, fayakun, maka jadi. Gampang buat Allah. Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari. Kenapa harus 6 hari gitu kan? Tinggal kun aja, jadi bumi gitu kan? Mudah untuk Allah. Tapi ini merupakan pelajaran untuk kita semua, karena semuanya harus berproses. Harus berproses. Harus berproses itu semuanya, nggak bisa bim salabim. Kita pun misalkan ingin mendapatkan suatu keahlian dalam ilmu tertentu, S3 misalkan, ahli apa namanya, ahli nyamuk, nyamuk aja gitu kan, satu binatang harus S3 gitu. Itu kan prosesnya harus SD dulu, SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah S1, S2-nya langsung, S3-nya ke bidang tertentu gitu kan, yang lebih spesifik. Ya, kita aja seperti itu. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa proses itu wajib adanya. Itu merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang harus kita lalui. Tidak bisa langsung jadi semuanya seperti itu. Kan kita pun menanak nasi beda ya. Ada prosesnya. Nggak tahu-tahu jadi nasi, dari beras tahu-tahu jadi nasi kan nggak. Harus dibersihkan dulu, dimasak dulu, itu pun perlu waktu yang lama. Nah itu. Di balik itu semua memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk menanam pohon. Jadi pohonnya ditanam terlebih dahulu gitu. Nanam pohon. Katanya menurut para ahli yang saat ini ditemukan
di satu daerah tertentu di Turki bahwa itu adalah kapal Nabi Nuh, dan setelah diteliti itu kayunya itu terbuat, dan kayunya itu kayu jati, asal kayunya itu kayu jati. Sedangkan kayu jati yang dibuat untuk sebuah kapal itu memerlukan waktu. Kalau kayunya mau bagus kualitasnya, maka masa tanamnya itu 50 sampai 100 tahun kalau mau bagus kayunya. Kan gitu ya? Nah itu. Jadi nanam dulu sampai tumbuh dulu, udah tumbuh ditebang, udah itu digergaji. Wah, luar biasa itu prosesnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi. Maksudnya, Nuh, buatlah kapal, bentuknya seperti ini, panjangnya seperti ini, tingginya seperti ini, nanti bagian bawahnya seperti ini, tengahnya ini, terus decknya ini, anjungannya ini, terus lambung kapalnya seperti ini, nanti teknologinya seperti ini, ruang kemudinya seperti itu, kan seperti itu, ya kan? Itu karena Nabi Nuh sendiri adalah manusia, jadi perlu ada proses di sana. Itu mungkin Pak Ustaz Saleh. Ada lagi? Ya. Saya pernah membaca di riwayat Nabi Nuh itu, salah satu ejekan kaumnya yaitu menjadikan kapal Nabi Nuh itu WC terbesar di dunia. Tapi akhirnya kaumnya itu pada suatu hari ada seorang buta dan korengan gitu mau membuang hajat di kapal Nabi Nuh, terpeleset kalau jatuh dan keluar malah sembuh gitu. Butanya sembuh, korengannya sembuh, dan dari situ malah kaumnya sendiri yang membersihkan lagi gitu dari kotoran mereka. Nah, apa cerita itu betul gitu? Iya, cerita itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu cerita seperti itu ada memang. Memang di sana ditegaskan oleh beliau yang mengarang kitab ini, ceritanya cerita Israiliyat. Nah, jangan kita bohongkan. Oh, bohong itu. Jangan kita terlalu membenarkan. Ya udah apa adanya aja kayak gitu. Kayak kita nonton kartun aja. Jangan dibohongin, jangan dibenarkan. Jangan dijadikan patokan itu adalah sebuah kebenaran. Seperti itu. Ya, Pak Mas Kuri. Ini kita mohon izin, tapi lain di topik itu pada topik yang tadi. Saya secara pribadi pernah bertanya sama Ustadz, itu kenapa di Al-Quran itu ada aqimus sholat wa atuz zakat selalu berdampingan. Nah, jawabannya memang luar biasa. Hanya sayangnya yang dengar cuma saya, hadirin yang lain belum dengar. Nah, tolong diulangin itu untuk yang bertanya ya selalu berdampingan antara sholat dan zakat. Itu memang jawabannya luar biasa. Mungkin nanti berkaitan dengan sedekah subuh itu. Apakah untuk sedekah itu ada waktu-waktu yang tertentu, yang waktu-waktu sedekah itu adalah waktu-waktu yang tertentu yang diutamakan. Iya. Keutamaan sedekah itu adalah di awal waktu. Sedangkan awal waktu semua manusia itu adalah ketika dia bangun. Ya, bangun orang-orang itu ya ketika subuh. Maka saat itulah dimulai aktivitasnya, dimulai juga kebaikannya. Supaya apabila dia mulai aktivitas dengan kebaikan, kebaikannya nular sampai akhir harinya. Kemudian pertanyaan yang tadi, kenapa aqimis sholah wa atuz zakat selalu berdampingan? Kalau aqimis sholah langsung ke Allah gitu kan, vertikal. Wa atuz zakat ini horizontal. Artinya di sini dua-duanya perintah kan? Sholat perintah, mengeluarkan, infak itu perintah juga. Dua-duanya perintah kan? Artinya kalau Allah memerintah kita, berarti Allah Subhanahu wa taala memampukan kita, mampu untuk mendirikan sholat, mampu untuk mengeluarkan infak, kan gitu ya? Ya kan, aqimis sholah wa atuz zakat. Artinya kita mampu untuk sholat semuanya. Dan kita pun harus mampu dalam mengeluarkan infak. Gitu. Artinya memiliki harta untuk kita infakkan itu, kalau infak kan berarti harus ada hartanya ya. Memiliki hartanya pun kita harus
Jadi cara supaya kita memiliki harta adalah dengan cara kerja. Artinya dalam hal ini kerja untuk memiliki harta wajib hukumnya, karena untuk memenuhi perintah Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Itu. Jadi memiliki harta untuk kita zakati wajib hukumnya. Berarti dalam hal kepemilikan harta itu sebabnya apa? Kerja wajib berarti. Kalau gitu adanya, ya kan? Aqimis sholah mampu kita, tapi kadang-kadang wa atuz zakatnya nggak mampu. Kadang disepelekan di sana. Aqimis sholahnya wajib, wa atuz zakatnya wajib juga. Artinya wajib juga kita untuk mengeluarkan sesuatu yang harus kita zakati. Itu mungkin Pak. Infak, jadi masuk zakat itu termasuk infak dulu. Iya. Infak itu kan beda-beda Pak. Kalau sedekah itu sebetulnya lebih luas. Kullu khairin shadaqatun, semua kebaikan itu adalah sedekah. Tapi kalau infak itu memang yang bisa dimanfaatkan oleh kebanyakan orang. Ya dalam hal ini bisa dimanfaatkan makan, minum, harta benda gitu. Yang dimanfaatkannya itu bisa beralih tangan gitu. Kalau infak sistemnya. Makan kan bisa kita alihkan ke Pak Soleh, bisa alihkan ke Pak Agus. Emas bisa saya alihkan ke Pak Soleh. Nah itu. Jadi semuanya bisa merasakan kalau kita alihkan. Tapi kalau sedekah berbentuk senyum kan kita nggak bisa ngalihin. Senyum saya bisa saya alihkan ke Pak Soleh kan nggak bisa. Nah itu. Jadi infak ini bisa dialihkan ke orang lain supaya orang lain itu menerima manfaat dari apa yang kita berikan itu. Berarti ini salah dong, Ustaz. Harusnya infak subuh bukan sedekah subuh. Sedekah kan lebih umum. Boleh sedekah, boleh infak. Ada perbedaan antara sedekah dan infak kan? Kalau sedekah itu kan senyum kan, udah selalu sedekah. Tapi kalau infak kan khusus harta. Kalau sedekah kan ini. Infak itu adalah sedekah. Infak sedekah. Tapi tidak semua sedekah adalah infak. Gitu. Tapi kalau sudah ditulis di sini sedekah subuh, masa ya kita mau senyumin gitu? Ya, oke, lewat aja gitu. Kan gitu, kita kan paham gitu kan? Ya, paham nggak? Kalau ini udah lewat di depan kita berarti harus ada yang dimasukin kan? Nggak mungkin kita cuma senyum, lewat, udah kayak kereta api gitu kan? Nggak ngerem, gitu. Ya boleh lah, itu kan masalah bahasa ya. Infak boleh, sedekah boleh, gitu. Soalnya ada pada pembahasan masalah infak dan sedekah. Iya. Betul. Gampang nanti. Pais ganti katanya Pais, infak aja. Tapi kita sebetulnya paham. Dan kadang-kadang kita mempermasalahkan sesuatu yang nggak masalah. Nah kita sudah paham ini sedekah ya kan? Harus ada yang dimasukin ke sini. Gitu. Ya nggak masalah lah. Itu masalah istilah aja. Itu masalah istilah. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Terkait dengan sedekah dan manfaatnya. Apakah betul ada riwayat yang mengatakan orang yang sudah meninggal itu ingin hidup kembali, hanya ingin bersedekah? Iya. Betul di surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun itu surat yang ke-60. 63 ya? Iya, surat Al-Munafikun di ayat terakhir, ayat 11. Coba lihat di sana. Coba Pak, lihat Pak, Al-Munafikun surat ke, karena kalau Al-Jumuah 62 ya? 63 Al-Munafikun 63 kan? ayat 11 ayat. 11 ayat kan? Ayat yang terakhir, coba Bapak baca. Ayat berapa itu? Ayat 11. Nah berarti ayat 10-nya. Ayat 10-nya? Ayat 10-nya wa idza ra'au tijaratan aw lahwan habu Ilaiha wa Itu yang ayat Robi. Coba Pak. Faida. Itu mah itu apa? Al-Jumuah. Ayat terakhir. Al-Munafikun. Yang punya ya Robi ini akhirtani ila Ajalin. gitu. Wala yuakhirullahu. Itu ya?
Ya, coba baca Pak. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Nah, berarti Bapak dari ayat 10 bacanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu, dan infakanlah oleh kalian mimma dari sesuatu razaqnakum yang kami rizkikan kepada kalian min qabli ayyati ahadakumul mautu, sebelum datang kepada salah seorang kalian kematian. Fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi, duhai Tuhanku, laula akhartani, andaikan aku diberikan jeda sedikit saja, ila ajalin qarib, sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah dan aku menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Tafsiran ini maksudnya gini Pak, nanti ketika kita sakaratul maut nih, kita nih lagi kejang-kejang sakaratul maut, itu semua kebaikan kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sholat, puasa, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kejelekan-kejelekan kita ditampakkan. Kalau kebaikan kita mendominasi, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari mendominasi, sehingga yang muncul itu adalah bayangan kebaikan semua, ternyata pahala yang paling besar yang sedang ditayangkan saat itu adalah sedekah. Ketika kita mau meninggal itu, tayangan yang paling luar biasa pahalanya itu adalah pahala sedekah. Maka apa kata orang itu? Wah, luar biasa sekali ini pahalanya, luar biasa sekali pahalanya. Ya Allah, kalau bisa saya jangan mati dulu sekarang. Banyak harta saya yang belum saya sedekahkan. Ya, jangan mati dulu. Kalaupun misalkan saya diberikan waktu 1 hari 2 hari saja, saya akan sedekahkan harta saya itu yang di rumah, yang di deposito. Akan saya sedekahkan semua. Wah, sedekah. Nah, itu maksudnya Pak, sedekah. Wa akum minas solihin, maka tentulah aku menjadi salah satu orang yang soleh. Nah, itu maksudnya ketika kita ada di penghujung akhir dari umur kita, itu maksudnya. Itu ya Pak ya? Ya. Jelas ayatnya itu. Ayat 10 dari surat Al-Munafikun. Baik Bapak-bapak, sudah kelebihan kita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.